Kali ini kita akan bedah tuntas sebuah analisis kritis tentang murabahah, salah satu produk pembiayaan yang paling populer dan sering kita temui di bank syariah. Banyak orang kan beralih ke bank syariah dengan niat yang baik, yaitu agar keuangannya sejalan dengan keyakinan, terutama untuk menghindari bunga atau riba. Tapi pertanyaannya, apakah label syariah itu otomatis jadi jaminan? Nah, mari kita coba bongkar apa yang ada di balik layar produk-produk ini. Oke, ini dia gambaran besar pembahasan kita kali ini. Kita mulai dari konsep dasarnya dulu, lalu kita akan telusuri analisis kritis dari narasumber terhadap dua model murabahah yang paling umum. Dan terakhir, kita akan lihat apa kesimpulan akhirnya. Kenapa sih bank syariah itu menarik? Ya, pada intinya, daya tarik utamanya adalah menawarkan layanan keuangan yang bebas dari bunga, sesuatu yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam. Nah, salah satu senjata andalan yang dipakai bank-bank syariah untuk pembiayaan besar seperti KPR atau kendaraan itu adalah akad yang namanya murabahah. Ini semacam skema jual-beli dengan margin keuntungan yang ditentukan di awal. Nah, disinilah mulai seru. Istilah murabahah yang satu ini ternyata dalam prakteknya di perbankan modern bisa punya beberapa wujud yang berbeda. Sumber yang kita bedah kali ini akan fokus pada dua jenis yang paling sering kita jumpai. Jadi ada dua model nih yang akan kita lihat lebih dekat. Pertama, ada yang namanya murabahah KPP. Ini skema di mana nasabah pesan barang spesifik lewat bank. Terus yang kedua, ada pembiayaan murabahah, di mana bank ibaratnya ikut patungan dana untuk sebuah pembelian. Oke, sebelum kita bedah lebih jauh, penting banget nih kita samakan persepsi dulu. Murabahah yang asli, yang ada di kitab-kitab fikih itu sebenarnya simple banget. Ini tuh jual beli biasa, di mana si penjual udah punya barangnya, dan dia jual lagi dengan jujur bilang, modal saya sekian, saya mau untung sekian. Transparan. Sip, sekarang kita masuk ke studi kasus yang pertama. Bayangin skenarionya gini. Anda pengen beli rumah atau mobil, tapi kan bank nggak punya stok rumah atau mobil buat dijual. Nah, disinilah skema murabahah KPP ini masuk. Prosesnya itu melibatkan 3 pemain utama. Ada Anda sebagai nasabah, ada bank, dan ada penjual aslinya, misalnya dealer mobil. Jadi bank di sini bertindak sebagai perantara. Bank beli dulu mobilnya dari dealer, baru setelah itu mobilnya dijual ke Anda dengan sistem cicilan. Nah, menurut analisis narasumber kita, skema yang kelihatannya simpel ini ternyata punya 3 lubang kritis dari kacamata fikih. Kita bedah satu persatu ya. Masalah pertama itu ada di janji untuk membeli dari nasabah di awal. Biasanya janji ini dibuat mengikat secara hukum. Nah, narasumber berpendapat kalau sudah mengikat, ini bukan janji lagi, tapi sudah jadi akad. Akibatnya ada 2 akad yang digabung dalam satu transaksi, akad pesan dan akad jual beli. Dan praktik seperti ini dilarang. Poin kedua ini nyambung banget sama yang pertama. Kalau janji mengikat tadi dianggap sebagai titik dimulainya transaksi jual beli, artinya apa? Artinya, bank sudah menjual mobil itu kepada Anda sebelum bank itu sendiri membelinya dari dealer. Ini jelas menabrak prinsip dasar, jangan menjual barang yang bukan milikmu. Dan yang terakhir, analisis ini menyoroti soal jenis barang. Dalam fikih, akad pesanan atau salam itu umumnya hanya berlaku untuk barang misliat, barang yang sifatnya seragam dan bisa diganti, kayak beras atau gula. Ini beda dengan barang kimiat yang unik. Nah, masalahnya di mana? Murabahah KPP ini kan praktiknya dipakai buat beli barang unik atau kimiat seperti rumah dengan alamat spesifik atau mobil dengan nomor rangka tertentu. Menurut pandangan ini, menggunakan skema yang mirip akad pesanan untuk barang-barang unik seperti itu jadi tidak sah. Jadi kesimpulan untuk model pertama ini gimana? Berdasarkan 3 kritik fundamental tadi, narasumber kita menyimpulkan bahwa praktik murabahah KPP yang umum dilakukan ini statusnya batal alias tidak sah. Oke, kita geser ke studi kasus kedua, pembiayaan murabahah. Nah, kalau yang ini skemanya sedikit berbeda. Di sini bank dan nasabah itu posisinya seperti rekanan yang sama-sama mendanai satu pembelian. Cara kerjanya begini, misalnya Anda mau beli mobil seharga 200 juta. Anda punya uang muka 50 juta. Nah, bank akan masuk untuk menutupi kekurangannya sebesar 150 juta. Nantinya Anda akan mencicil ke bank untuk mengembalikan dana 150 juta itu plus tambahan keuntungan yang sudah disepakati, katakanlah jadi 175 juta. Ternyata skema ini pun tidak luput dari kritik. Ada 2 poin mendasar yang menjadi sorotan utama narasumber kita di sini. Kritik pertama mempertanyakan status bank. Apakah bank di sini benar-benar penjual?
Menurut analisis ini, tidak. Kenapa? Karena bank tidak pernah benar-benar memiliki asetnya. Peran bank di sini lebih seperti pemberi pinjaman yang menalangi kekurangan dana nasabah. Nah, ini langsung nyambung ke poin kedua yang syarat krusial. Kalau kita sepakat bahwa dana 150 juta dari bank itu statusnya adalah pinjaman atau qard, maka tambahan pembayaran yang disyaratkan di awal itu apa dong namanya? Dalam kaidah fikih, setiap keuntungan atau tambahan yang diambil dari sebuah transaksi pinjam-meminjam, itulah yang disebut riba. Karena itu, kesimpulannya pun serupa dengan kasus pertama. Narasumber menilai struktur ini juga batal atau tidak sah. Alasannya, ini dianggap sebagai transaksi pinjaman yang dibungkus seolah-olah jual-beli, di mana margin keuntungan yang diambil bank pada hakikatnya adalah bunga yang dilarang. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir. Sekarang, mari kita tarik benang merah dari keseluruhan analisis kritis terhadap praktik murabaha di perbankan syariah ini. Jadi, kesimpulan akhir dari narasumber kita ini cukup tegas. Baik model murabahah KPP maupun pembiayaan murabahah, keduanya dinilai batal. Alasannya karena secara fundamental, struktur kedua akad tersebut dianggap menyimpang dari kaidah-kaidah fikih klasik, meskipun di permukaannya menggunakan label syariah. Seluruh pembahasan ini pada akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan yang lebih dalam dan berlaku untuk semua produk keuangan. Mana yang sebetulnya lebih penting? Apakah label yang tertera di depan atau hakikat dan substansi sesungguhnya dari sebuah transaksi?